Senang banget bisa ngobrol lagi sama Pak Reno. Sure. Semoga sehat selalu, Pak. Ya, anytime Mas, anytime ya. Terima kasih waktunya nih Mas. Siap-siap. Iya, iya. Jadi Pak Reno ya, oke. Jadi saya ingat Boleh. nih mulai dari sekarang ya. Yang kedua kali Ya, nih, terserah Mas. ini yang kedua kali ngobrol ya sama Pak Reno. Berarti jadi first of all kita mau say thank you nih Pak ya untuk waktunya lagi bisa ngobrol-ngobrol. Jadi tentunya waktu Bapak ini sangat dihargai gitu ya sama teman-teman malam hari ini yang nonton, dan tentunya juga dari Sukor Sekuritas ya, kita bisa sharing langsung sama direktur dari BRMS ya. Tentunya kita bisa bahas-bahas mengenai kinerja perusahaan, dan tentunya mungkin tipis-tipis kali ya Pak, kita boleh tanya mengenai view Bapak begitu kan, contohnya mengenai keadaan industri begitu ya, dan juga emas gitu ya, karena emasnya kan menjadi topik pembicaraan kita malam hari ini ya Pak ya. Kalau misalnya kita lihat kan sekarang tadi saya sempat tarik data gitu ya, emas harganya dari 10 tahun terakhir itu naik terus begitu kan, bahkan 6 bulan aja naik terus begitu kan. Dan tentunya ini harusnya menjadi perhatian ya buat bagi banyak pelaku pasar begitu kan, apalagi kita melihat tensi geopolitikal kan ya di luar negeri begitu. Tentunya membuat emas ini menjadi safe haven. Sebenarnya safe haven ini udah dibilang dari dulu juga sih Pak ya sebenarnya ya Daniel ya. Jadi ini akan sangat menarik sekali sih begitu. Oke, mungkin Pak pertanyaan saya yang pertama adalah, jadi ini kan mungkin ada beberapa teman-teman kita yang baru nonton nih malam hari ini begitu ya mengenai BRMS begitu kan. Mungkin boleh diceritakan sedikit kali Pak ya, profil dari BRMS itu bagaimana? Ya, baik Pak. Terima kasih waktunya Mas Daniel, Mas Jo ya. Jadi ya, nama saya Herwin Hidayat, panggilan saya Reno, Herwin juga boleh, monggo saja. Saya kebetulan direktur di BRMS, salah satu direksi di BRMS yang membawahi Investor Relation, Corporate Social Responsibility, dan juga di Media Relation. Jadi benar, memang BRMS itu Pak, Bumi Resources Minerals, tickernya kalau di Bursa Efek Indonesia itu BRMS Pak ya. Itu perusahaan yang bergerak di industri tambang mineral Pak, khususnya mineral emas, tembaga, timah hitam, dan seng Pak. Nah, kita memiliki beberapa bisnis unit Pak. Saat ini yang baru beroperasi itu adalah proyek tambang emas yang ada di Palu Pak. Anak usahanya namanya Citra Palu Minerals. Itu proyek tambang emas Pak, ada di Palu. Itu sudah beroperasi sejak tahun 2020 Pak. Dan betul seperti yang tadi Bapak berdua sampaikan, kinerjanya terus meningkat dari 2020 sampai di kuartal pertama tahun ini. Nah, dan rencananya memang year on year, di full year 2024 juga akan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 lalu. Karena memang selain kami sudah memiliki 2 pabrik, juga akan ada 1 pabrik emas yang akan mulai beroperasi lagi. Ini pabrik emas yang ketiga yang akan mulai beroperasi di bulan September di tahun ini. Kemudian ada juga proyek tambang tembaga Pak yang cukup besar, itu di Gorontalo Pak. Itu tembaga dan emas Pak ya. Di Gorontalo itu belum beroperasi. Rencananya target kita akan mulai beroperasi di tahun 2026 Pak. Proyek tambang tembaga dan emas. Jadi growth story-nya dari 2020 sampai 2025, 2026 itu adalah tetap di emas. Namun di 2026 tentunya selain ada emas dari Gorontalo ya, kami juga mulai mengeksplorasi untuk memonetize prospek kami di tembaga di Gorontalo. Ada beberapa proyek emas lainnya Pak yang tidak sebesar Palu tentunya, seperti proyek tambang emas yang ada di Banten Pak. Itu di nama proyeknya Kerta Pak, itu di Banten. Itu lumayan Pak cadangannya. Memang kadar emasnya tidak setinggi di Palu, tapi lumayan Pak untuk tonase cadangan dan sumber dayanya Pak. Kemudian ada lagi tambang emas yang ada di Aceh Pak. Itu memang tonasenya lebih kecil dibanding di Palu maupun di Banten, namun kadar emasnya cukup tinggi Pak, hampir 2 gram per ton. Nah yang terakhir, jadi ke seluruh proyek tambang emas yang tadi ada di Palu, kemudian di Banten, dan di Aceh, dan proyek tambang tembaga dan emas yang di Gorontalo, itu kami miliki mayoritas Pak. Di Palu hampir 100% Pak, di Gorontalo itu 80% kepemilikan kami.
Sementara di Aceh dan di Banten itu semuanya di atas 60%, Pak. Nah, ada satu proyek, Pak, tambang seng dan timah hitam yang ada di Dairi, Sumatera Utara, yang memang kami kepemilikannya minoritas, Pak. Itu 49%. Yang 51% dimiliki perusahaan China, Pak. NFC China. Mereka sebagai project operator dan pemegang saham 51%. Itu ada di Dairi, Sumatera Utara. Jadi, demikian sekilas mengenai kami, Pak. Dan perlu kami sampaikan, per 2022 lalu, seperti diketahui, telah masuk, ditunjuk oleh para pemegang saham mayoritas, itu sebagai direktur utama kami, Bapak Agus Projo Sasmito. Beliau dari tim, Bapak juga tahu, beliau juga saat ini menjabat sebagai wakil direktur utama di Aman Mineral, dan juga sebagai komisaris utama di Aman Mineral Internasional. Juga dari grup Aman, masuk juga itu ada Bapak Adrian Wicaksono sebagai direktur, dan juga sebagai direktur keuangan dan chief financial officer ada Bapak Charles Gobel, juga dari tim grup Aman, Pak. Jadi ada 3 direksi, Pak, yang dari Aman masuk ke BRMS, Pak. Demikian, Pak. Jadi kami melihat ke depannya lebih ada objektivitas, Pak, dalam running the day-to-day operation of the company, Pak. Lebih ada transparansi, better governance, dan memang cadangan yang melimpah dan target produksi yang agresif, harapannya akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan harga saham perusahaan, Pak. Ya, demikian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Reno penjelasannya ya. Jadi yang di Palu ya Pak ya, berarti ya yang paling besar ya bisa dibilang produksinya ya Pak. Betul, saat ini, Pak. Betul. Ya, saat ini ya, begitu. Dan bisa dibilang juga berarti BRMS walaupun banyak mineral yang ditambang itu, tapi tetap emas itu mayoritasnya Pak ya? Betul, Pak. Sampai 2020, sampai 2025-2026 itu masih kita didominasi oleh emas, Pak. Tapi kalau nanti harapannya tembaganya sudah bisa dimonetize dan diproduksikan oleh Gorontalo, bukan tidak mungkin, Pak, kalau produksi tembaga kita juga akan signifikan, Pak. Tapi itu takes time, Pak. Itu memang takes time. Karena memang proyek tambang tembaga yang ada di Gorontalo itu digadang-gadang, Pak. Ya, walaupun grade-nya tidak setinggi yang ada di Numont atau di grupnya Aman sekarang, Pak ya. Sudah dimiliki Aman ya, Numont. Atau tidak setinggi Freeport. Namun tonasenya, volumenya cukup besar, Pak. Itu bisa menjadi the next batu hijau, Pak. Jadi lumayan, Pak. Jadi satunya berproduksi saat ini memang betul, Pak. Kita dari Palu, Pak. Sebagai gambaran Pak Jo dan Pak Daniel ya, itu proyek tambang emas kami yang di Palu, Pak. Itu di 2020 kira-kira produksinya itu sebesar 2.200 troy ounce, Pak, per tahun. Di 2021 itu sudah meningkat menjadi 4.300 troy ounce. Di 2022 meningkat lagi menjadi 5.400 troy ounce, Pak. Nah, di 2023 itu luar biasa. Itu tingginya luar biasa karena meningkat hampir 4 kali lipat, produksinya menjadi 23.000 troy ounce, Pak. Kenapa? Karena pabrik emas kami yang kedua sudah mulai beroperasi, Pak. Di akhir 2022, di awal 2023. Makanya ada lonjakan yang signifikan untuk produksi emas kami di tahun 2023. Naik 4 kali lipat menjadi 23.000 troy ounce dari tahun sebelumnya. Nah, pada Daniel dan Pak Jo, di kuartal pertama tahun 2024 ini saja, produksi emas kami itu sudah di angka 9.600 ons di kuartal pertama. Jadi saya ini, ya bodoh-bodohan saya, Pak ya, anggap aja saya analyze, Pak ya, artinya akan ada 4 kuartal dalam setahun. 9.600 kalau saya kali 4, ya mestinya di atas 36.000 troy ounce, Pak, produksi emas di full year 2024 secara konservatif. Itu saja sudah naik 50%, Pak, dari produksi di tahun 2023, Pak Jo dan Pak Daniel. Demikian, Pak. Oke. Thank you banget Pak ya, Pak Reno untuk penjelasannya. Ini pasti nggak cuma saya saja, tapi juga teman-teman malam hari ini mungkin bisa jadi lebih mengenal lebih dekat begitu ya, dan melihat juga tadi perkembangan ya
ada kenaikan produksi juga dari BRMS ya dari tahun 2020. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan dari saya, nanti baru akan saya lempar ke rekan saya Daniel ya. Mungkin dia udah kayaknya kelihatannya udah ada banyak pertanyaan juga nih gitu Saya ya. udah ketakutan juga Pak, kelihatannya Pak Daniel nih matanya udah banyak pertanyaan Pak. Iya, iya. Dengerin Mas, Jadi, mata saya hijau, kalau- Pak. Ya, jadi mungkin kalau dari saya sebelum kita mungkin masuk lebih ke kinerja perusahaan gitu kan, karena kita melihat laporan keuangan juga sudah keluar ya untuk kuartal 1. Mungkin to get it out of the way, aku mau tanya dulu kali ya ke Pak Reno mengenai tanggapannya melihat tensi geopolitikal global ini Pak gitu. Kira-kira apakah ada dampaknya langsung terhadap emas begitu kan, apakah terasa begitu kan ya dengan BRMS, jadi melihat contohnya apakah ada penambahan produksi dan sebagainya begitu kan, harga emas lebih naik dan sebagainya. Kalau dari Pak Reno sendiri gitu ya, bisa dibilang sebagai man on the ground juga yang langsung terjun di dalam industri ini, buat teman-teman kan mungkin kurang mengerti ya. Kalau dari Pak Reno sendiri kira-kira apa nih Pak tanggapannya melihat emas sekarang gitu dengan di keadaan ekonomi dan juga tentunya geopolitikal yang sedang terjadi di dunia ini? Ya, pertanyaannya bagus sekali Mas Jo dan Mas Daniel ya. Tadi sebenarnya sudah dibahas. Saya melihat gini Pak, itu saya lihat ada 3 alasan utama mengapa harga emas itu trennya meningkat cukup signifikan Pak. Apalagi di tahun 2023-2024 ini Pak. Dan Bapak betul, sekarang sudah di atas $2.300 per troy ounce Pak ya. Itu luar biasa. Padahal kita kemarin di angka $1.800 per ounce saja sudah luar biasa. Kita sudah bisa, perusahaan kami sudah bisa membukukan profit margin yang cukup lah dengan angka di $1.800 per ounce ya. Apalagi sekarang di 2.300. Nah, itu saya lihat ada 3 alasan utama Pak. Kenapa tren harga emas dunia itu mengalami kenaikan. Dan satu dari 3 alasan tersebut tadi sudah dibahas dengan sangat baik dan detail saya dengar di awal oleh Pak Daniel dan Pak Jo, yaitu kondisi geopolitikal yang kurang menentu Pak. Jadi dengan adanya perang Ukraina dengan Rusia yang terus berlangsung, perang di Gaza yang terus berlangsung, ini keadaan geopolitikal yang tidak menentu menyebabkan emas masih dianggap sebagai investasi yang super aman atau investment safe haven. Sehingga orang cenderung untuk berinvestasi pada emas, permintaan akan emas meningkat, harga emas naik. Itu yang pertama. Dan sudah dibahas dengan sangat baik oleh Mas Daniel dan Mas Jo ya. Yang kedua saya lihat, ini saya perhatikan kok bank-bank sentral di beberapa negara di dunia, ini sudah mulai mau melepaskan diri dari mata uang US dollar sebagai reserve currency mereka Pak. Jadi seperti Rusia, China, Qatar, saya lihat itu juga United Arab Emirates. Tadi juga sudah disinggung sebenarnya oleh Pak Mas Daniel juga saya dengar. Itu mereka mulai mengkoleksi emas karena mereka tidak mau lagi bergantung pada mata uang dolar, Pak. Jadi mereka mau bergantung pada mata uang negara masing-masing sebagai reserve currency mereka, Pak. Nah, artinya mata uang negara masing-masing mereka mesti menguat. Untuk memperkuat mata uang negara masing-masing, mereka mengkoleksi emas. Karena emas sebagai backup, sebagai support dari mata uang negara mereka masing-masing, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya perhatikan ini the Fed, memang trennya lebih konservatif, Pak, di 2023 dan 2024 ini. Saya perhatikan nih, suku bunga nih, the Fed ini cukup konsisten, Pak. Belum ada kenaikan lebih lanjut ya. Jadi saya lihat kok masih terus di level 5,25 sampai 5,5% suku bunga the Fed. Nah, biasanya kalau suku bunga itu cenderung konsisten atau malah menurun, harga komoditas termasuk emas itu meningkat, Pak. Nah, ini yang terjadi, Pak. Maka harga emas kita lihat terus meningkat, Pak. Nah, ini ada 3 alasan utama kenapa harga emas meningkat. Kami sih cukup happy, Pak. Jujur aja biar emas cukup happy. Karena artinya ada double whammy untuk perusahaan kami. Yang pertama, memang terlepas dari harga emas yang naik atau turun, tren produksi emas kami memang lagi meningkat, Pak. Karena memang pabrik yang kedua baru mulai beroperasi di 2023 ini, dan pabrik yang ketiga akan mulai beroperasi di September tahun ini. Artinya produksi emas kami akan meningkat di 2024 dan 2025 nanti. Nah, ditambah harga emas yang kecenderungannya meningkat, Pak. Artinya, ini akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan kami, Pak. Pendapatannya pasti meningkat. Karena pendapatan itu kan formulanya ya, produksi emas ya dikali harga jual emas. Ya, ini
ya mudah-mudahan trennya tetap dapat bertahan, Pak. Demikian Pak Daniel dan Pak Jo. Oke, Pak Reno, terima kasih banyak untuk jawabannya ya. Oke nih, Daniel, silakan bro. Kayaknya lu udah mau pecah pertanyaan-pertanyaan. Silakan bro. Iya Pak, jadi saya itu sebenarnya penasaran banget Pak. Salah satu pioneer dan juga salah satu emiten yang terdepan di bidang produksi emas itu kan belakangan adalah BRMS Pak. Karena memang growth story-nya itu salah satu yang paling diperhatikan di tahun-tahun setelah pandemi. Nah, tiba-tiba ada spike, ada kenaikan untuk harga emas Pak. Dan juga diikuti dengan kenaikan produksi dari BRMS sendiri. Nah, strategi untuk mengejar kenaikan harga emasnya sendiri ini apa aja Pak kira-kira? Karena kan kita dari support sendiri ini menargetkan emas itu hingga akhir tahun kemungkinan bisa mencapai $2.500 per troy ounce. Ada nggak strategi khusus untuk mengejar kenaikan ini? Atau memang target produksinya itu disesuaikan aja sesuai dengan yang sudah ditentukan di awal gitu Pak? Ya, oke, baik. Ini sangat detail pertanyaannya. Jadi memang betul Pak, idealnya adalah pada waktu harga emas meningkat, itu tentunya kita mesti genjot produksi kan Pak ya. Karena saat yang baik untuk memproduksi dan menjual emas. Karena harganya tinggi, pendapatan naik, harapannya bottom line juga akan naik. Tapi memang terlepas dari fluktuasi harga emas, kita ini, karena kita sudah punya janji Pak. Janji kita ke OJK, ke para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas Pak ya, bahwa dana hasil right issue atau penawaran umum yang terbatas kemarin itu salah satunya memang untuk pembangunan pabrik emas yang ketiga ini Pak, yang rencananya akan mulai beroperasi tadi saya sampaikan di kuartal ketiga di tahun ini Pak. Artinya walaupun tidak langsung full capacity produksinya nanti, sudah ada penambahan produksi lagi Pak di 2024 ini dari pabrik ketiga yang baru beroperasi nanti di bulan September tahun ini, Pak. Jadi memang ini is a blessing in disguise lah, Pak Daniel ya. Karena kebetulan kok dengan produksi kita yang trennya lagi meningkat, karena janji ke OJK dan ke publik, memang pembangunan pabrik mesti selesai di tahun ini, pas harga emas ini trennya lagi naik. Jadi memang akan terasa di kinerja keuangan kami. Sebagai contoh Pak Daniel dan Pak Jo ya, itu pendapatan kami Pak ya, kita bicara di pendapatan saja Pak ya, di top line ya, pendapatan kami itu yang sudah kami rilis juga Pak publicly di tahun 2020 itu Pak, itu di angka sekitar $8,3 juta Pak. Di tahun 2021 itu meningkat menjadi $10,5 juta. Di tahun 2022 Pak, itu meningkat lagi menjadi hampir $12 juta Pak. Nah, di 2023 seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya, peningkatannya cukup signifikan Pak. Pendapatannya menjadi $46 juta. Jadi naiknya itu ya lebih dari 4 kali lipat. Ya tapi ini karena tadi saya sampaikan Pak, karena pabrik emas kami yang kedua baru mulai beroperasi Pak di awal 2023. Nah dampaknya terlihat nih Pak di tahun 2023 dengan pendapatan yang sudah di $46 juta. Nah Bapak bayangkan di kuartal pertama tahun ini, Januari sampai Maret, itu pendapatan kami di $20 juta. Kalau di analyze, ini bodoh-bodoh saya ya Pak ya, di analyze sekali, kita anggap harga emasnya stagnan deh Pak, nggak ada peningkatan. Sama terus Pak ya. 50%. Ya, tinggal dikali 4, $80 juta Pak. Full year 2024. Nah itu maksud saya seperti itu Pak. Ya, saya lihat. Jadi memang saya juga sangat konservatif dalam memberikan proyeksi, karena saya ini memang lonjakannya akan luar biasa, apalagi di Q2 nanti Bapak bisa lihat. Jadi saya nggak akan bilang consistent growth, jangan kaget kalau ada spike Pak di Q2 nanti di Q3. Jadi you will see lah Pak. Kita akan rilis laporan nanti di bulan Juli Pak ya. You will see Pak Daniel. Baik. Saya juga nggak berani terlalu muluk-muluk, saya juga ya, karena ini memang timingnya itu di 2023 dan 2024 timingnya BRMS yang akan terlihat luar biasa. Iya, spot on Pak. Soalnya kita udah ngobrol dari tahun lalu, Pak Reno bilang 2023, 2024 itu growth story-nya BRMS adalah tentang emas. It is Pak. Ini di 2024 berlanjut nih. Jadi memang kita menantikan nanti kinerja-kinerja lanjutan dari BRMS Pak. Nah tapi untuk komoditi-komoditi lain yang mendukung kinerja BRMS sendiri, ini apakah juga akan digenjot kinerjanya Pak? Atau memang di tahun ini hanya akan berfokus pada emas saja Pak? Baik Pak, confirm Pak. Kalau di tahun ini
tahun ini Pak, sampai tahun 2026, fokus utama kami dua. Fokus utama kami harus kami penuhi Pak. Dan ini adalah janji kami ke OJK, ke Bursa Efek Indonesia, ke para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Yang pertama adalah merampungkan pembangunan pabrik emas kami yang ketiga yang ada di Palu, Pak. Dengan kapasitas yang sama dengan pabrik kedua, yaitu 4.000 ton biji per hari. Memang lokasi pabrik ini ada di tempat yang grade emasnya itu bijinya lebih rendah, sedikit lebih rendah dibanding di pabrik kedua. Tapi tetap akan ada peningkatan produksi, Pak. Dapat dirasakan nanti di 2024 dan 2025 nantinya, Pak. Nah, itu yang pertama. Pembangunan pabrik emas yang ketiga di Palu harus selesai di kuartal ketiga atau di bulan September lah, di tahun ini, Pak, atau lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan pabrik emas kami dengan kapasitas 2.000 ton biji per hari di Gorontalo. Emas dulu, Pak, ya, walaupun Gorontalo itu lebih didominasi oleh tembaga, Pak, ya. Namun yang kami akan bangun itu pabrik emas, Pak, sesuai janji kami ke market. Itu harus selesai, Pak, di tahun 2026. Sebenarnya, Pak, nah ini saya mesti sampaikan, Pak, sebenarnya target kami tadinya tuh ya di Gorontalo, pabrik emas kami yang di Gorontalo, atau pabrik yang keempat, Pak, ya, karena ada 3 pabrik di Palu, 1 di Gorontalo, ya. Itu yang di Gorontalo harusnya selesai di akhir tahun ini, Pak, di 2024. Namun ini, Pak, ya Masya Allah ya, ini ya blessing in disguise, ya Alhamdulillah nih, ini kita sudah bahas juga kemarin, saya sudah buat press release, dan sudah menjadi agenda RUPS tahunan kami di bulan April lalu. Pada saat kami melakukan aktivitas pemboran, Pak, di lokasi tambang Gorontalo, termasuk membangun infrastruktur dan pondasi-pondasi untuk pabrik emas tersebut, dan pembukaan jalan, Pak. Kita buka akses jalan, Pak, dari pelabuhan Tombolilato sampai ke lokasi tambang di Gorontalo. Itu kita menemukan singkapan-singkapan mineral yang terafiliasi dengan tembaga dan emas, Pak. Singkapan itu bahasa Inggrisnya outcrop, Pak. Jadi terlihat, Pak, di surface. Dan cukup signifikan, Pak, secara kasat mata. Kami laporkan temuan ini, Pak. Temuan atas singkapan-singkapan mineral yang terafiliasi dengan tembaga dan emas ini kami laporkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan di bulan Januari tahun 2024, kami mendapatkan instruksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan pemboran lebih jauh, untuk meneliti sampai di mana besarnya singkapan ini dan jumlah cadangannya berapa besar, dan untuk merelokasi pembangunan pabrik agar di daerah yang steril dari mineral, Pak. Jadi daerah yang ada mineralnya, karena kan tentunya ada bagian pemerintah ya dalam bentuk royalties di situ, Pak, ya. Jadi kita mintakan, Pak, di agenda RUPS kemarin di bulan April kepada para pemegang saham untuk penundaan pembangunan pabrik emas di Gorontalo yang seyogyanya selesainya idealnya di akhir tahun ini menjadi, kita extend menjadi 30 bulan ke depan. Artinya harus selesai sebelum bulan Juni 2026. Tapi good news-nya akan kami umumkan temuan-temuan singkapan dalam bentuk tambahan-tambahan cadangan dan sumber daya yang ada di Gorontalo, Pak. Memang luar biasa besarnya, signifikan cadangan tembaga dan emasnya, Pak. Tentunya kita akan announce melalui siaran pers dan nanti temuan-temuannya, Pak, ya. Dan harus kami sertifikasi tentunya maksimal dengan JORC, Joint Ore Reserve Committee, itu standar Australia, minimal dengan KCMI, Komite Cadangan Mineral Indonesia. Itu yang di-endorse oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak. Artinya dengan tambahan cadangan ini, Pak, dari singkapan-singkapan yang kami temukan tadi, atau outcrop, Pak, ya, atas mineral yang terafiliasi dengan tembaga dan emas, nantinya umur produksi dari proyek tambang kami di Gorontalo akan meningkat, Pak, lebih panjang keekonomiannya. Karena ada temuan-temuan tersebut. Memang luar biasa, Pak, temuannya. Nanti press release kami itu kami foto, Pak, semuanya temuan-temuannya kami foto, kami sudah buat press release, saya bisa kirim ke Bapak juga nanti, Pak. Itu kita umumkan kemarin di bulan tanggal 25 April 2024, Pak. Ya, demikian, Pak. Mantap, Pak. Berarti memang ada ekspansi ya, kita bisa bilang ya, Pak, ya. Iya. Untuk dari sisi tambang sendiri dan juga dari sisi komoditi pendukung lainnya. Nah, untuk kinerja di 2024 sendiri ini, Pak, berarti kan
sepertinya kita bisa melihat targetnya itu dipenuhi lebih cepat daripada ekspektasi gitu ya Pak ya. Ini apakah akan ada revisi Pak gitu untuk target 2024? Revisi naik, revisi ke Ya, atas gitu Pak Pak, maksudnya. saya rasa Pak kalau ada perubahannya turun ya perlu revisi Pak. Kalau naik bisa menjadi ini Pak, bisa buat Pak Jo bisa menjadi icing on the cake Pak. Jadi menjadi bonus Pak, bisa menjadi pleasant surprise Pak. Betul, betul, betul Pak, betul. Jadi memang ini pleasant surprise Pak. Kita pun kaget Pak, kita kaget. Karena kalau kita paksakan pembangunan pabrik emas di Gorontalo di lokasi yang sama, itu akan di lokasi yang ada mineral-mineral yang bisa kami tambang Pak. Iya. Wah, edan Pak, luar biasa Pak. Luar biasa. Itu kita temukan Pak. Yang pertama itu kita temukan di area seluas 50 kali 2 meter Pak. Bayangin itu singkapannya terlihat Pak di permukaan tanah. Di temuan kedua kita lihat itu di areal yang kita akan buat untuk akses jalan itu areanya 30 kali 4 meter. Dan yang ketiga itu di area seluas 10 kali 4 meter Pak. Di lokasi yang kita akan bangun akses jalan. Coba bayangin Pak. Ini belum kita bor lebih dalam Pak ya. Ini baru gali-gali buat bangun pondasi, buat bangun akses jalan. Aduh. Ya luar biasa lah Pak. Luar biasa. Luar biasa memang ya. Jadi ini memang Blessing in disguise gitu. saya juga dan Daniel gitu ya, dan juga teman-teman yang nonton malam hari ini bisa lebih melihat gitu ya bahwa memang kinerja yang BRMS lakukan itu memang outstanding sekali ya. Contohnya ya Pak Reno, di sini saya ada baca, jadi memang BRMS itu ini ya membukukan kenaikan pendapatan tuh sebesar 250% Iya. gitu loh. Ya di kuartal 1 2024 gitu kan, Ya. dari Q1 2023 ke Q1 2024 itu ada kenaikan dari 4,8 ya, naik ke 20,3 ya Daniel ya, itu 250%. Begitu kan, laba bersih perusahaan juga naik 77% ya. Ya. Dari 2,1 juta di kuartal 1 tahun lalu itu menjadi 3,7 ya juta di Q1 2024 gitu kan. Jadi tentunya kan ini angka-angka yang luar biasa sekali gitu ya, yang mungkin teman-teman nonton malam hari ini juga perlu perhatikan begitu ya, karena memang ini adalah performance yang perlu kita perhatikan, apalagi dengan momentum yang kita lihat ada begitu ya, dengan kenaikan harga emas juga begitu ya. Nah, mungkin pertanyaan saya buat Pak Reno gitu ya Pak, kalau misalnya kita lihat ya dari singkat gitu kan, saya lihat ini dari pendapatan, penjualan sales of gold gitu kan, laba bersih perusahaan naik ya 240% dan naik 77%. Kira-kira ada alasan-alasan apa saja nggak nih Pak yang bisa menyebabkan kinerja keuangan perusahaan ini semakin membaik gitu ya? Mungkin selain dari didorong ini ya harga jual rata-rata emas yang terus meningkat, kira-kira secara perusahaan apakah ada strategi-strategi secara manajemen yang dilakukan, atau mungkin apakah ada efisiensi atau ada cara-cara lain Pak? Kira-kira boleh di-share kali ini, bisa sangat informasi yang bagus juga nih buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Iya, iya. Ya Pak, ya banyak juga Pak. Jadi contohnya ya Pak, ya dengan masuknya Pak Agus Projosasmito dengan timnya ke jajaran direksi BRMS, itu juga sangat membantu perusahaan kami Pak, karena profil beliau juga sangat baik di market, baik di institusi keuangan maupun di mining industry, karena beliau juga sudah berkecimpung cukup lama di Aman Mineral Pak. Dan Aman juga kita lihat sendiri luar biasa Pak, peningkatan harga sahamnya, waduh saya pusing Pak, naiknya itu setiap hari. Aman AMMN Pak, luar biasa. Nah, kita bisa mendapatkan sinergi lah Pak, transfer teknologi, transfer informasi dari beliau, banyak akses juga yang terbuka Pak, karena juga banyak fund-fund yang tadinya akan wait and see, tapi dengan masuknya Pak Agus juga akhirnya membuka red flag mereka, sehingga memberikan akses kepada BRMS untuk masuk Pak kepada beberapa investment community Pak. Kami juga cukup happy, kita juga tergabung dalam indeks MSCI saat ini, juga FTSE Pak, Kompas 100, IDX 80 Pak. Jadi Pak, dan juga untuk menjawab Pak Jo tadi, saya perhatikan betul Pak, di Q1 itu year on year dari Q1 2022, dari Q1 2023 ke Q1 2024
memang pendapatannya meningkat year on year itu 250%, Pak. Tadi Bapak bilang dari 5,8 juta menjadi 20,3 juta. Betul, Pak. Dan profitnya juga naiknya luar biasa, hampir 80% year on year. Dari 2,1 menjadi 3,7 juta. Nah, kenapa ini terjadi, Pak? Yaitu itu di Q1 2023, produksi emas kami itu baru di angka 2.500 ons, Pak. Itu di Q1 2023. Di Q1 2024 itu sudah 9.600 ons. Itu yang pertama, Pak, produksi emas. Yang kedua, harga jual emas, Pak. Harga jual emas rata-rata saya di Q1 2023 itu masih di $1.886, Pak, per ons. Di Q1 2024 sudah di $2.083 per ons. Nah, jadi Bapak bisa bayangkan di Q2 yang harga emasnya sudah di 2.300 rata-ratanya. Dan produksi emas saya ya akan terus meningkat, Pak. Tapi marilah kita anggap tidak meningkat aja, flat lah. Tadi saya analyze saja sudah menjadi 36.000 troy ounce. Sudah naik 50% dari 2023. Apalagi kenyataannya terus mengalami peningkatan, Pak. Jadi angka saya di atas 36.000 troy ounce itu sangat super konservatif, Pak ya. Bapak bisa menerka lah kira-kira seperti apa nanti pendapatan dan produksi emasnya di 2024. Oke. Ya, siap. Thank you banget Pak Reno untuk penjelasannya. Mungkin Dan kita tinggal menunggu undangan dari Pak Reno aja kali ya. Kita ada company visit. Boleh. Pak, sangat bisa, Pak. Saya bisa visit, Pak. Ya. Kita udah pernah ajak, Pak, dari tim analis dari Sukor Sekuritas, ada Pak Andes Jordan, pernah kita ajak dengan kita. Tapi khusus buat Pak Dan Pak Jo, kita bisa arrange lagi, Pak. Don't worry, karena kalau Bapak lihat betapa masif kita punya pengoperasian pabrik emas kami yang sudah berjalan yang pertama dan kedua, Pak. Dan yang ketiga yang sudah hampir selesai, Bapak baru lihat bahwa kita tidak main-main dalam mengoperasikan ini, Pak. Memang masif, Pak, luar biasa. Malah kita punya waste management. Kita punya waste management itu menjadi proyek percontohan, Pak, di Indonesia. Karena kita yang pertama menggunakan metode dry tailing, Pak. Artinya dry tailing itu, Pak, itu waste managementnya. Tailing itu kan ya, tailing bagian belakang artinya waste, Pak ya. Itu biasanya kan dalam cairan, Pak ya. Nah itu kita memiliki metode mesin yang menekan pressurize si waste management tersebut sehingga menjadi kering, Pak. Dan kita pastikan di laboratorium ini tidak mengandung toksik, Pak. Sehingga harapannya bisa didaur ulang menjadi salah satu bahan sirtu untuk kayak hauling road, jalan tambang gitu, Pak ya, dan lain-lain, Pak. Ini luar biasa. Ini menjadi proyek percontohan dan banyak juga perusahaan-perusahaan tambang lainnya datang visit untuk melihat peralatan dry tailing facility kami, Pak, di Palu. Oke. Wah, menarik banget ya, Pak ya. Jadi memang mungkin ini salah satu cita-cita saya juga sih, Pak ya, pengen langsung lihat gitu kan. Harus. Tentunya Kita arrange. Harus. Membuka conviction gitu kan, melihat langsung begitu kan. Dan tentunya bisa dibilang juga pasti banyak ya teman-teman yang nonton malam hari ini, kita sudah mendapatkan banyak informasi ya mengenai BRMS gitu ya. Pak Reno ini kalau ngobrol enak banget, cepat to the point gitu ya, dan informasi yang dikasih banyak. Ini Pak, biasanya yang nonton Sitox tuh nggak segini loh Pak angkanya ya, tapi alhamdulillah ya. Iya, Pak, jadi ya, Pak. memang Rame, Pak. angkanya ini memang untuk Sitox malam kita hari ini rame begitu ya. Ini biasanya jarang nih kayak gini. Oke, mungkin dari Daniel kira-kira ada pertanyaan nggak nih, Dan? Pak, mohon maaf ini karena keterbatasan waktu, mungkin saya satu pertanyaan terakhir aja yang paling dinanti-nanti oleh para investor dan cuan troopers, Pak, terkait dengan pembagian dividen, Pak. Ini kan saya tanya terus nih ya, Pak ya, dari tahun lalu kita IG Live, Pak, saya tanyain terus, Pak, melihat kinerja yang sangat signifikan dari BRMS sendiri, bagaimana perencanaan pembagian dividennya, Pak, di tahun 2024? Terima kasih, Pak. Baik, ini multi-million dollar question. Ini sebenarnya kalau ditanya dari yang pertama udah selesai kita, Pak. Bagus nih. Jadi gini, Pak, oke. Saya perlu jelaskan sedikit, Pak ya. Jadi, Pak, seperti yang Bapak ketahui, BRMS ini mulai go public itu di tahun 2010, Pak. Nah, sementara
kita for the very first time baru mulai beroperasi, berproduksi, dan memiliki pendapatan itu di tahun 2020, Pak Daniel. Artinya selama 9 tahun, hampir 10 tahun, dari 2010 sampai 2020 lah, 10 tahun, kita tidak memiliki penjualan untuk operasi, Pak. Sementara ada kegiatan-kegiatan biaya-biaya mesti kita bukukan, Pak. Seperti contohnya ya kegiatan eksplorasi, kemudian untuk kegiatan untuk membangun pabrik emas kami yang pertama dengan kapasitas yang masih kecil ya, 500 ton per hari, biaya overhead, sewa kantor, dan lain-lain, Pak. Nah, itu mesti dibayar, fixed cost-nya, Pak. Electricity. Sehingga selama 10 tahun, dari 2010 sampai 2020, kita membukukan kerugian, Pak. Nah, kerugian ini karena terakumulasi, masuknya berarti di return earnings menjadi defisit, Pak, menjadi minus. Kalau equity tetap plus kita, positif. Tapi return earnings-nya itu masih defisit. Karena return earnings itu kan adalah net profit yang terakumulasi, masuknya di return earnings. Nah, kalau net profit tahun ke tahun itu negatif terus, artinya return earnings-nya menjadi defisit. Nah, namun sejak 2020, Pak Daniel, kita sudah membukukan profit. Dan profitnya tidak hanya tahun per tahun, kuartal to kuartal meningkat terus dari 2020 sampai 2024 ini. Artinya si return earnings yang defisit, minusnya itu perlahan-lahan terkikis, Pak, makin mengecil. Sampai akhirnya menjadi par. Menjadi par itu menjadi zero dan akan menjadi positif. Nah, Undang-Undang PT nomor Undang-Undang PT saya lupa, Undang-Undang PT nomor 20, Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 itu melarang perusahaan membagikan dividen apabila return earnings-nya masih defisit. Walaupun perusahaan sudah membukukan laba bersih seperti kami. Jadi kami terbentur dengan peraturan perusahaan tersebut, Pak. Nah, tapi karena terus ini return earnings-nya menjadi terkikis, defisitnya menjadi mengecil, karena profitnya terus bertubi-tubi setiap kuartal yang meningkat, Pak, dari 2020 sampai sekarang, apalagi ke depannya. Begitu menjadi positif, tentunya saya yakin, karena bukan hanya Bapak, Pak, kita juga di-push oleh para pemegang saham yang besar-besar, Pak. Ya, seperti dengan masuknya Pak Agus Projo, dengan timnya Aman Mineral, Pak, ya. Pemegang saham juga yang besar-besar juga berharap segera terjadi pembagian dividen, Pak. Pasti kami akan segera membagikan dividen, Pak. Itu target kami, Pak. Jadi ada added value-nya, Pak. Selain ada apresiasi harga saham, juga ada pembagian dividen. Kedepannya seperti itu, Pak. Pasti, Pak. Itu jangankan Bapak. Saya nggak usah sebut nama ya. Beberapa pemegang saham utama kami, kita udah setiap bulan ditanya yang sama, Pak. Dan kita di-push, Pak. Manajemen harus segera membagikan dividen. Malah kita dikasih target waktu, Pak. Tapi kita bernegosiasi. Kita minta waktu lah sampai tahun 2026, 2027. Mereka minta 2025 sudah harus bagi dividen. Jadi, tapi ini akan terjadi, Pak. Dan ini menjadi salah satu agenda kami utama, Pak Jo dan Pak Daniel. Yakin saya. Mantap, mantap, Pak. Soalnya kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya sendiri, ini kan menarik, Pak. Lagi konsolidasi di 140 dan 140 dan juga resistennya di 160. Hari ini menguat 4,7%, Pak. Itu, dan kalau kita lihat juga secara teknikal kan ini ada potensi upset hingga di atas harga 200 gitu. Jadi sebenarnya kalau dikolek-kolek di harga ini menarik juga ini untuk para cuan troopers ini kolek emiten BRMS sebenarnya ya untuk jangka panjang gitu ya, Pak, ya, karena kan growth story-nya juga masih akan terus berlanjut. Betul, Pak. Kalau saya rasa, Pak, tidak usah sampai jangka panjang, Pak, ya. Mestinya kalau terefleksi secara fair di harga saham, mestinya tidak usah jangka panjang, Pak. Mestinya di semester pertama atau di Q3 tahun ini, dengan melihat kinerja keuangan dan produksi yang akan signifikan meningkatnya, tidak hanya year on year tapi quarter on quarter, ya, saya masih bingung juga, Pak, kalau harganya tidak terefleksi di situ, Pak. Karena tapi gini, Pak, harga itu kan beyond our control. Yang bisa kami lakukan sebagai manajemen adalah mencapai apa yang dijanjikan di pasar, mencapai kinerja produksi dan keuangan yang terus meningkat dan membaik ke pasar. Tapi memang kalau harga saham itu kan ditentukan oleh para penjual dan pembeli di pasar. Tapi kalau tidak terefleksi juga, Pak, di semester pertama atau Q3, ini keterlaluan, saya bilang, Pak. Keterlaluan.
Iya, benar. Ini buat John Troopers tentunya disclaimer on ya. Tapi kalau saya ngelihat Pak dari chart kita, dari analisis kita, dari sisi bid dan offer juga ini sudah mulai banyak ada aksi akumulasi gitu. Jadi sebenarnya untuk para Cuan Troopers ya, untuk para investor gitu, kalau memang mau mengkoleksi ini sebenarnya harga-harga yang cukup menarik untuk dikoleksi gitu ya. Ini soalnya cukup berada di level-level support gitu. Sebelum nanti naik ke 200 ya. Kalau udah di 200 ya udah telat beli. Betul, Pak. Betul, Pak. Saat ini Pak, kita ada beberapa analis report Pak, baik yang Iya. dengan yang sudah rated maupun non rated Pak. Itu ada beberapa Pak, seperti contohnya seperti Minapadi, kemudian ada Yuanta Sekuritas, Iya. ada Sukor Sekuritas, juga banyak juga yang Samuel Sekuritas, juga ada yang non rated seperti RHB, BRI Dana Reksa. Itu semuanya saya perhatikan bullish Pak terhadap BRMS. Dan kalaupun yang ada target price, itu saya lihat semuanya memang di atas harga pasar saat ini, Pak. Mungkin tadi yang Bapak bilang lah, di atas 180 or Iya. beyond 200 lah kira-kira, Pak. Jadi ya, Kita di Sukor juga mentargetkan bisa sampai ke 250 Pak ini. Iya Pak. Saya cuma melihat ini Disclaimer on. betul Pak. Betul. Dan benar-benar Pak, saya lihat ini Pak Agus Projosasmito dan timnya ini sangat benar-benar sampai pemilihan vendor untuk pemboran dan kegiatan eksplorasi itu turun tangan Pak. Setiap minggu Pak, itu kami meeting di hari Rabu Pak, jam 10 sampai jam 2 siang, para direksi, khusus dipimpin oleh Pak Agus Projo sendiri, untuk mempercepat semua proses pembangunan pabrik dan pembukaan tambang Pak, baik di Palu, Gorontalo, Banten, dan Aceh. Jadi nggak main-main beliau Pak. Ini setiap minggu hari Rabu Pak. Terkadang malah 2 kali seminggu kita meetingnya Pak. Ya. Mantap Pak. Oke, wah ini obrolan yang luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi dengan Pak Reno dan Daniel juga, hari ini kita banyak banget dapat informasi ya. Tadi kita udah melihat dari secara teknikal juga itu bisa dibilang atraktif ya. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya lebih ke arah dari performance perusahaan ya. Dan kita tadi sudah bahas juga kinerja BRMS ini sangat layak ya teman-teman untuk perhatikan. Karena biasanya penyesalan itu datang terakhir ya teman-teman ya. Jadi mungkin boleh ini jadi PR kita juga lah ya, disclaimer on untuk mulai melihat nih. Karena memang mungkin kalau nggak mau bahas saham yang berkutat di industri emas, lihat juga begitu ya. Maksudnya keadaan global sekarang, harga emas sekarang ya kan, kita juga harus bisa mengikuti tren yang ada, momentum yang ada. Jadi teman-teman ini menjadi edukasi lah ya malam hari ini buat kita semua. Pak, udah nggak kerasa nih kita sejam lebih ngobrol. Ini takutnya Instagram live-nya udah mau terputus nih sebentar lagi karena ini bisa sejam. Jadi Pak Reno, saya mau say thank you Pak ya untuk waktunya malam hari ini bisa ngobrol-ngobrol dengan saya dan Daniel juga, dan tentunya buat Cuan Troopers dan semua yang nonton malam hari ini. Terima kasih banyak terima kasih Pak Daniel. Ya, mari Malam. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih. Baik Pak, kita